Lalu kemudian ada pandemi nih. Nah, Ya. apa yang bisa Mas Handoko petik ya dari pandemi yang saya sendiri menemukan ketidakpastian yang makin gede ya? Ya, ya. Dan responnya gimana, Mas? Ya, kalau saya melihatnya justru karena kita punya conversational conversational capital tadi, which is culture dan kreatif tadi, itu yang membuat kita sebenarnya kokoh ya. Karena Itu kayak pondasi ya? iya, karena itu Untuk fondasi dan soul ya. Oh sih, oke. Mungkin katakanlah secara fisik pengunjung berkurang, katakanlah ekonomi tertahan, Ya. segala macam. Tapi soul kan nggak bakal mati gitu. Jadi saya ibaratkan ketika kita punya soul itu kita bisa bergerak gitu ya. Kalau Mas Handoko membagi waktu di perjalanan 15 bulan lalu sekarang jadi kayak gini, tadi saya main ke Ya. Creative Hall, lalu ada market yang dimana mau dibangun sebagai pasar, itu dalam level tahapan perkembangan itu gimana Mas? Nah ini menarik ini karena bisa dibilang sejujurnya proses pembelajaran ya. Kalau 15 bulan ini kalau misalnya saya bilang bahwa ini by plan gitu ya nggak 100%, juga ya? nggak juga. Oke. Jadi ada kejutan-kejutan di Wah, seru. perjalanan. Kejutan yang bagus ya. Kayak misalnya contoh istilah placemaking. Istilah placemaking itu bukan kita sadari sebelum M-Block itu ada. Tapi setelah berjalan itu kita baru sadar, atau saya pribadi baru sadar yang kita lakukan adalah placemaking. Nah itu salah satu contoh bahwa perjalanan kita ternyata banyak memberi pembelajaran gitu, banyak proses ya, banyak proses gitu. Atau katakanlah sekarang kita mau bikin grocery store yang masuk ke hulu hilir gitu, itu barang baru sama sekali gitu. Begitu sih kurang lebih. Ya, kejutan-kejutan itu kemudian diresponnya gimana Mas? Kan kalau dalam perencanaan kan kadang-kadang nggak muncul tuh. Ya. Lalu Mas Handoko menemukan, oh placemaking ini sebuah kejutan nih. Ya. Nah, merespon itu menjadi sesuatu dan sekarang berkembang itu. Ya karena mungkin kita, saya dan partner ya, menaruh proses kreatif ini sebagai sesuatu yang organik mungkin ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan kita sadar bahwa ini placemaking gitu kan, dan kita seneng gitu dengarnya, oh ini placemaking gitu, dan dari situ muncullah diskusi-diskusi gitu ya, atau muncullah peluang-peluang yang bisa direspons gitu. Dan menurut saya itu juga tumbuh seiring dengan katakanlah perubahan konsumen, perubahan situasi yang melingkupi, karena jangan lupa bahwa apa yang kita bikin ini kan sifatnya inklusif ya, sifatnya inklusif, sifatnya harus merespons. Kita nggak boleh memaksakan kehendak. Katakanlah kalau ada stakeholder yang tidak puas, stakeholder itu bisa macam-macam ya, bisa konsumen, bisa tenant, bisa investor, bisa komunitas yang lain. Nah itu menjadi dinamis gitu. Oh berarti bentuknya bisa disempurnakan seperti ini gitu. Jadi saya rasa memang katakanlah branding atau dunia kreatif, dunia bisnis sekarang memang seperti itu kali ya. Jadi sangat dinamis, sangat harus merespons, harus dengan hati kita menggelutinya dan akhirnya berkembang. Gitu. Dalam posisi di mana Mas Handoko dan teman-teman merespon itu, lalu diposisikan dengan tujuan itu ketemunya gimana Mas? Kadang-kadang kan kita terjebak untuk ngikutin audiensnya mau apa nih, konsumennya mau apa, sementara tujuan awal yang mau di-set bisa jadi meleset, atau memang tujuan awal ya kita ngikutin konsumen itu? Tujuan awalnya tentu ada. Kita purpose base ya. Jadi basis purpose-nya cukup kuat. Kalau bisa disimpulkan M-Block ini atau katakanlah company yang kita bentuk namanya Ruang Riang, itu kan bergerak di dua culture ya sebenarnya. Culture kreatif, di secara besar tuh kita bergerak di dua, kreatif dan culture. Kreatif dan culture. Jadi itu yang sebenarnya yang kita geluti. Jadi tentunya balik lagi pegangannya itu. Gitu. Sejauh ada di ruang itu, ruang itu responnya boleh dijalankan. Iya betul. Dan ruang itu kita sebut sebagai conversation kan. Conversation kita itu yang mengikat kita dengan publik adalah culture dan kreatif gitu. Jadi itu yang kita anggap penting bagi masyarakat gitu saat ini adalah culture dan kreatif gitu. Dengan orang-orang yang terlibat
tadi yang menyebut Mas Handoko sebagai stakeholder menemukan itu sebagai pegangan bersama, lalu mereka sepakat atau gimana? Siapa aja sih yang terlibat? Ya, yang terlibat kalau di Ruang Riang ini ada 6. Ada Bung Glenn, ya kita Glenn, tahu ya. kita udah kehilangan Bung Glenn yang sangat kuat, katakanlah culture musik dan culture sosial, culture humanity, segala macam itu membuat kita diskusi dengan Bung itu nggak ada habisnya gitu. Dan terutama bukan diskusi soal musik aja ya, tapi soal kemanusiaan, soal dunia kreatif dan lain-lain. Jadi selalu seru kalau ngobrol sama Bung. Itu Bung, kedua adalah Mas Yakob. Mas Yakob itu arsitek, arsitek yang cukup senior. Mas Yakob punya latar belakang yang sangat kuat di dua sisi. Satu, dia punya seminyak di Bali, Uma Seminyak. Dan dia punya biro arsitek yang cukup besar, namanya Arcadia. Dan dia menanganin juga tidak hanya rumah atau commercial space, tapi juga high-rise building. Jadi dia punya portfolio yang cukup bagus di mall segala macam. Dan Mas Yakob juga kebetulan sangat suka dengan dunia kreatif. Jadi dia juga sangat kenal ya Muklai, Alip John, segala macam, Hari Pras. Update banget ya dengan update anak muda banget ya. dengan komunitas. Jadi arsitek yang punya pandangan kuat seni, terhadap seni gitu. Ada Mas Lance Mengong, tahun ini dia ketua pelaksana FFI, sutradara film. Ada Mas Wendy Putranto itu musik ya. Terus Rolling Stone ya terakhir ya? Iya, terakhir di Rolling Stone, cukup lama. Terus ada Mas Mario itu di finance. Lengkap loh. Cukup lengkap, jadi itu foundernya gitu. Jadi saya rasa kita punya diskusi yang cukup holistis ya, dari finance untuk sustainability-nya sampai tata ruang, katakanlah arsitek, sampai kreatifnya, dunia musik, dunia kreatif. Saya sendiri lebih ke branding mungkin dan juga di film, di dunia kreatif juga. Dari ke-6 founder itu yang tadi mengikat adalah culture dan creativity itu ya Mas ya. Betul. Dan ini yang setidaknya memberi arah meskipun tetap dinamis merespon perubahan dan kemauan konsumen, itu ikatannya ya? Ya, betul. Kalau dalam posisi sekarang M-Block ini kan Mas Handoko tadi cerita 3 bulan pertama itu rocketing banget tuh. Tapi challenging ketika masuk Februari atau bahkan Januari ya. Lalu kemudian ada pandemi nih. Nah, apa yang bisa Mas Handoko petik ya dari pandemi yang saya sendiri menemukan ketidakpastian yang makin gede ya? Dan responnya gimana? Ya, kalau saya melihatnya justru karena kita punya conversational capital tadi, which is culture dan kreatif tadi, itu yang membuat kita sebenarnya kokoh ya. Karena kayak fondasi ya? Iya, karena itu fondasi dan soul ya. Mungkin katakanlah secara fisik pengunjung berkurang, katakanlah ekonomi tertahan, segala macam. Tapi soul kan nggak bakal mati gitu. Jadi saya ibaratkan ketika kita punya soul itu kita bisa bergerak gitu ya. Contohnya kita bikin Mas Wendy ya sebagai direktur program bikin emerging showcase. Walaupun kita lighthouse-nya nggak bisa aktif, tapi bisa bergerilya dengan bikin ruang untuk pemusik-pemusik handal, tapi yang masih sangat muda misalnya. Kita bikin M-Block Academy dan lain-lain. Artinya justru dalam keadaan kepepet gitu dan tapi kita punya soul, kita memunculkan IP baru. Dan sampai sekarang grocery store juga sebenarnya market gitu ya, pasar gitu kalau kita terjemahkan itu cara kita survive. Karena yang hidup sekarang esensial dan kita pengen membantu juga UKM, petani, nelayan, segala macam dan ke publik juga karena kita inklusif, kita juga pengen berkontribusi juga ke publik gitu bahwa kita jualan sayuran, kita jualan madu, segala macam gitu ya. Yang jadi esensial buat esensial juga ya. Jadi essential is the next big thing kan. Nah itu yang membuat menurut saya kita tetap hidup gitu. Yang soul tadi yang membuat M-Block sebagai sebuah komunitas yang ruang riang tadi yang bisa saya menyebutnya beradaptasi kah atau bernegosiasi dengan ketidakpastian yang ini.
pandemi ini kalau Mas Handoko lihat, ini peluang atau sebenarnya ancaman? Saya dengan berat hati harus bilang ini peluang ya. Maksudnya Justru gini, peluang ya, oke. kenapa saya bilang dengan berat hati, kesannya kayak kita Belagu gitu. belagu dan memanfaatkan Tapi memang kesengsaraan. terbukti ya? Nah, bukan itu sih. Saya ngelihat ada hubungannya dengan sebelum pandemi. Oke. Sebelum pandemi itu sebenarnya kita, karena saya aktivis brand lokal ya, kita ini sebenarnya punya momentum yang sangat bagus. Brand lokal kita muncul ya di era saya, katakanlah masih jadi CEO-nya Filosofi Kopi. Nah, terus saya bikin kebun ide, saya bisa merasakan bertemu teman-teman gitu, kebangkitan brand lokal itu kuat banget. Oke. Nah, pandemi ini menurut saya ini kan kayak menyetop globalisasi kan. Persis. Nah, globalisasi Pergerakan pergerakan barang dan orang ya. warehouse, hub bisnis kayak Singapura mati segala macam. Ini menyadarkan kita gitu bahwa kita ngelihat yang paling deket itu kita banyak banget emas-emas di sekitar kita. Kalau saya jauh-jauh, kalau teman-teman naik sepeda pergi dari spot satu spot lain, ternyata ada yang sebagus ini gitu ya. Dan mungkin muncul kesadaran kita lebih indah dibandingin negara-negara lain gitu, di kotak yang nggak terlalu besar itu, kayak mensyukuri apa yang terdekat gitu. Dan inilah kemunculan lokalitas yang menurut saya menambah momentum itu. Jadi dengan berat hati saya bilang pandemi ini malah justru bagus dalam konteks itu. Saya pernah ikut dalam satu Zoom atau waktu itu di IG live ya, Mas Handoko sebut justru yang kecil itu adalah sekarang yang besar. Justru, dan banyak kontradiksi sebenarnya. Yang lokal ini sebenarnya yang global. Nah, Mas Handoko melihat ini muncul di pandemi juga. Ya, jadi saya pernah nulis soal paradoks, juxtapose gitu ya. Jadi kayak small is the new big, atau local is the new global, dan lain-lain. Dan memang di zaman sekarang memang terbukti, apalagi di pandemi ini gitu ya. Dan ini zaman ini kan muncul kan setelah digital ya. Dan menurut saya sebagai orang yang suka baca buku, suka berkhayal, mencoba untuk mengconvince bahwa omongan-omongan itu betul gitu. Dan menurut saya memang benar. Dan memang yang kecil ini sangat mengancam gitu. Yang kecil ini sangat mengancam dalam arti mungkin nanti pabrik mie kecil-kecilan rumahan itu bisa mengancam pabrik mie yang besar. Unilever akan terancam oleh UKM-UKM yang kecil gitu, karena memang paradoks sedang terjadi gitu. Dan menurut saya semua punya kesempatan yang sama ketika publiknya sangat terbuka, sangat berubah, macam-macam perubahannya dari saya lihatnya dari anak-anak muda, anak-anak umur belasan, mungkin 20 gitu. Mereka aspirasinya terhadap lokalitas itu sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Mungkin juga kalau secara global juga, mungkin saya aja kadang-kadang kaget ya. Anak saya kebetulan masih kelas 2 SMA gitu. Dulu mungkin saya di dinding itu posternya mungkin akan rocker-rocker dunia gitu ya. Sekarang faktanya ya Korea gitu kan. Dan Korea ya nggak jauh dari kita gitu. Dan saya melihatnya nggak lama lagi ya akan poster-poster kita sendiri gitu. Saya teman-teman kita, artis-artis kita gitu. Jadi menurut saya perubahan sedang terjadi yang sangat masif sih. Dan generasi baru kayaknya mengupayakan dan mensupport itu ya? Ya otomatis ya, karena eranya bukan era eksploitatif gitu, bukan era yang top down, bukan diinjek kebudayaan besar yang dipaksakan gitu ya. Katakanlah Hollywood atau apapun gitu ya. Zaman dulu kan gitu kan, Madison Avenue segala macam. Sekarang justru terbalik, muncul dari bawah. Muncul dari bawah. Ya kayak karya-karya lokal, karya-karya band indie segala macam muncul. Dan itu nggak bisa diremehkan. Nah, sebenarnya passion tadi saya dan teman-teman terhadap cultural tadi sebenarnya itu dalam arti luas. Cultural itu misalnya contoh kalau di grocery store, kami sedang mengupayakan menggodok arahnya ke misalnya food literacy gitu. Karena kan itu kan bagian dari culture kita. Jadi culture ini bukan, jangan diartikan entertaining, tari menari gitu, tapi
lebih laku ya, kayak laku. Sesuatu yang mencari root gitu, mencari Oke. apa namanya akar kita ini apa gitu. Dan itu saya sangat mempelajari di kopi terus terang. Ketika di filosofi kopi, kok ternyata konsumennya itu anak-anak muda ini sangat sadar kopinya dari mana, profilnya seperti apa, roastingnya di mana, oleh siapa. Itu kan generasi yang nyari akar gitu ya. Root itu jadi penting. Dan menurut saya itu peluang kita. Iya. Generasi yang mencari akar, generasi yang peduli dengan empowering lokal gitu ya. Betul. 3-4 tahun lalu saya ke Birmingham, Mas Handoko. Saya datang ke sini tuh menemukan tempat di mana saya waktu itu kesana juga di East London gitu ya. Di New York juga ada Chelsea Market yang membangunkan lagi ruang-ruang lama yang pada masanya punya energi tapi terus hilang, dan sekarang oleh generasi yang lebih baru diberi energi lain untuk itu. Dan tadi kita ke yang grocery lalu di Creative Hall itu bisa titik temu itu didapat gimana, Mas? Menurut saya thank you mengingatkan di tempat-tempat itu, karena itu membuktikan bahwa ini tren dunia. Tren dunia dalam arti konvensi internasional juga mensupport itu kan. Dalam arti misalnya contoh, kalau di Indonesia ada cagar budaya, kan lama-lama kan tidak mudah untuk kita membongkar bangunan lama karena ada konvensi internasional, UNESCO segala macam. Jadi ini udah omongan global sebenarnya bahwa kita harus menghargai heritage segala macam. Plus jangan lupa kemusnahan planet ini gara-gara teknologi, eksploitasi segala macam ya, segala macam itu kan mempengaruhi policy ini. Nah ini yang menyebabkan memang terjadi perubahan yang sangat dahsyat, ditambah lagi dengan kekuatan digital. Jadi ini bukan sesuatu yang sebenarnya katakanlah saya gagas gitu enggak, tapi juga merespons dunia yang memang bergerak ke sana. Jadi saya justru sebenarnya pengen mengajak teman-teman untuk tanggap dan merespons gitu, karena ini banyak di tempat-tempat tempat lain gitu. Jadi kita harus memang sifat empowering, sustainability, responsibility itu menjadi bahasa-bahasa sekarang dan masa datang. Dan itu common di bisnis sekarang itu. Sekarang jadi common di bisnis. Dan terutama bisnis yang merintis ya, yang baru. Betul. Gitu. Kalau saya baca juga di Harvard Business Review atau mungkin Harvard Business Review yang sering sekali karena Harvard Business Review menulisnya sangat bagus biasanya, menelaahnya sangat bagus, dan itu memperlihatkan trennya ke sana. Ngomongnya pasti sustainability, eco-friendly, community, segala macam. Jadi kenapa saya bilang ini penting, jangan sampai kita yang sebenarnya sudah punya root itu, kita sudah punya katakanlah semangat gotong royong, segala macam, justru tiba-tiba terkaget-kaget oleh sesuatu yang dari luar, bisnis dari Fast Company, Harvard Business Review, Monocle, segala macam. Padahal itu kita punya. Itu yang menyadarkan saya juga, Mas, ketika waktu itu ke Birmingham itu. Lalu mereka itu mengatakan di Indonesia itu ada yang kuat dan sudah jalan bahkan puluhan tahun, hampir 100 tahun. Dia menyebut Muhammadiyah. Betul. Itu sebagai roots di mana sebuah unit usaha dikelola secara social enterprise, harus untung tetapi keuntungannya dipakai bukan kapitalisasi semata, tetapi untuk manfaat yang lebih luas. Bikin rumah sakit baru, bikin sekolahan baru. Dan bisnis-bisnis sekarang yang tadi kita lihat ya, Mas Handoko juga ngelihat sekarang bahasa di kosakata bisnis sustainability itu udah sesuatu yang common. Itu terjadi karena memang orang concern dengan itu juga sih. Iya, betul. Semua orang bicara itu sekarang, walaupun kadang-kadang belum tahu artinya. Karena kayak sustainability, kolaborasi, segala macam itu kan semua orang bicara. Dan sekarang juga UKM, semua orang bicara. Milenial, semua orang bicara. Tapi saya takut kadang-kadang tidak terlalu paham potensinya gitu, karena menjadi tren aja, arahnya ke sana. Tapi intinya adalah, menurut saya memang benar sih, saya setuju. Ya contoh tadi ya, beberapa organisasi di Indonesia itu sebenarnya sudah sangat kuat potensi-potensi itu. Ini hubungannya sama, menurut saya sih, percaya diri ya.
Oke. Jadi yang perlu kita injek sekarang ini sebenarnya kan percaya diri. Percaya diri untuk local shop, bahwa yang kita bikin, sepatu yang dibikin anak-anak muda, baju, food itu kualitasnya sangat bagus. Teman-teman saya banyak sekali yang membuat saya salut ya, kayak misalnya kayak Lulu Lutfi, kayak Mas Lulu. Juki dengan sebagai petani, ada teman-teman di Banyuwangi, Sirtanio juga petani, Mbak Heli, Mbak Tisa. Saya beruntung sekali sebenarnya sekarang ini sebagai person gitu bisa berkenalan dengan banyak orang dan punya semangat yang sejalan dengan perubahan zaman. Itu tuh sangat kaya ya bagi saya, itu satu hal yang sangat berharga. Tapi bayangan bahwa perusahaan yang dibangun atau usaha yang dikembangkan itu, kalau saya ngobrol dengan beberapa orang, memang kadang-kadang mereka nggak membayangkan akan besar banget. Tapi mereka membayangkan impact-nya yang mereka utamakan. Betul harus untung, iya. Karena keuntungan itu penting untuk membuat tetap independen, tetap bisa punya aktivitas yang mereka rencanakan sendiri. Tetapi impact-nya itu harus kuat, karena itu justru yang mensupport ya. Kalau tadi Mas Handoko menyebut anak-anak muda sekarang itu dari komunitas, lalu kemudian mereka jadi loyalis, dan bentuk loyalisnya adalah jadi fanatik. Itu dalam satu sisi kan memberikan kekuatan bagi unit-unit itu yang tumbuh. Menurut saya impact ya, kalau kita ngomong impactpreneur sama sociopreneur, culturalpreneur gitu ya, itu lama-lama akan menjadi semacam KPI ya. Dalam konteks kenapa impactpreneur atau impact itu menjadi penting? Karena sustainability mahal. Betul. Bagaimana company bisa bertahan lebih dari 5 tahun itu menjadi sulit kan. Nah artinya impactpreneur menjadi faktor yang membuat dia bertahan dan diperhitungkan bagi investor, bagi investasi. Karena siapa yang bisa membayangkan 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, kecuali sesuatu yang sifatnya impactpreneur, secara crowd pengaruhnya besar segala macam. Jadi saya rasa itu PR bagi semua company ketika impact menjadi bahasan yang sangat penting, bukan lagi nice to have tapi must have. Harus impact harus menjadi hal yang penting gitu. Itu menurut saya ya. Jadi saya melihatnya gimana pun juga secara organik itu menjadi faktor yang sangat penting. Dan orang-orang yang mendapat manfaat itu sebenarnya kan kayak troops yang membantu sebuah unit yang mau bertahan, dan ketika dia ada masalah, mereka akan bergerak bersama untuk menyokong itu ya. Betul. Ya karena itu kan prinsip dari future company ya, ketika ya sebenarnya contoh yang udah jadi secara model ya Gojek kan. Itu kan jadi kayak milik semua orang. Karena semua dapat manfaat. Semua orang ketika ada diganggu dia akan jadi supporter. Ya, dia akan menjadi bentukan yang sangat solid oleh format bisnisnya gitu kan, oleh platformnya gitu. Nah platform yang impactful itu kan menjadi sangat penting. Nah platform yang impactful itu yang dicari menurut saya, supaya dia bisa memakmurkan, bisa istilah saya bisa celebrate kan. Celebrate merayakan itu ya. Iya, karena kan selebrasi platform itu kan penting kan, sebenarnya kan gitu. Soal impact itu di M-Blocks ini dipikirkan dan sudah sampai tahap apa ya, Rahmat? Kita sih secara platform dan secara organik ke sana pasti, karena kan dengan kita inklusif, contoh misalnya kita nggak ada pagar, kita sifatnya kayak yang lain, misalnya Mas Wendy bilang, Mas sekarang semua musisi bikin podcast, yang terkenal sekarang pada tampil gitu kan. Terus gimana dengan yang tidak terkenal gitu kan? Yang tidak terkenal itu bukan berarti tidak punya value loh. Nah, yang tidak terkenal harus kita angkat. Kita bikinlah emerging showcase. Itu kan bukti dari inklusif kan, bahwa kita harus memberi impact, memberi impact terhadap apa yang kita bikin. Karena apa? Anak-anak itu kan menjadi band terkenal pasti. 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Jadi pasti kalau kita bisa memberi panggung terhadap talenta itu kan impact-nya akan bagus ke kita.
Walaupun kita tidak berharap Iya. apa-apa ya. Itu tapi maksudnya, natural sih sebenarnya. secara natural kan, organik itu yang mesti kita ini. Jadi kita harus saling memberi panggung. Kita harus coexist lah ya, co-design segala macam. Kalau 5 tahun ke depan, tadi kan bayangan Mas Handoko, sebuah unit, sebuah usaha buat investor itu 5 tahun, kalau fine ke depannya gimana? 5 tahun ke depan nih M-Block kira-kira gimana Mas? Kebayang nggak atau susah membayangkan jangka segitu? Dari segi idealisme, kalau katakanlah idealisme, ya pasti ada ya arahannya. Kami ini membuat company namanya Ruang Riang. Ruang Riang. Ruang Riang itu ada macam-macam ya, salah satunya M-Block. Jadi kita akan buka di beberapa tempat. Di kota lain? Di kota lain dan ada di Jakarta juga. Ada di lahan kosong sampai bangunan lama. Karena kami juga tidak mau di internal tuh jangan sampai cuman menggarap barang bekas gitu kasarnya gitu. Jadi ada perumahan area tanah kosong hijau gitu. Kita pengen garap place making yang berorientasi ke tetangga dan di pemukiman gitu ya. Nah, terus kalau yang di bangunan-bangunan lama dorongannya adalah asetnya sangat luar biasa. Jangan lupa kayak misalnya Peruri gitu ya. Peruri itu asetnya bukan hanya bangunannya yang strategis segala macam, tapi bayangkan Peruri itu kan punya misalnya seri-seri uang yang tidak ternilai gitu ya. Senimannya siapa, di tahun 48 zaman nikah misalnya ya. Dulu nyetaknya gimana, itu kan belum digali. Nah, kita pengen menggali dalam bentuk museum. Nah, bayangkan kalau di tempat lain ada kantor pos, ada anak sekarang nggak tahu telegram kali ya, kantor telegram, dan lain-lain. Pabrik tebu misalnya. Pabrik tebu, karena kantor pos itu kan mungkin kalau sekarang Google kali ya, apa ya? Email. Iya, maksudnya semua kan di situ kan. Sekarang jadi paket-paket pengantaran iya, itu. Jadi pernah menjadi pusat budaya yang sangat dahsyat, sehingga kalau diperhatikan tempatnya di pinggir alun-alun rata-rata, di tempat-tempat kota yang 0 kilometer. Nah, bayangkan itu kalau disia-siakan semua kan hilang. Nah, itu juga satu bayangan kita sih. Tahapan yang 5 tahun ke depan. Kota mana yang sedang dalam proses untuk menuju itu, Mas? Menuju itu. Kita mudah-mudahan di tahun ini kita akan preskon ke publik gitu, ke media juga, ke teman-teman untuk kita pengen berkarya lebih inklusif lagi lah gitu, katakanlah gitu. Dan karena peluangnya banyak, tapi tentu dengan pendekatan yang inklusif juga. Kita pengen berkolaborasi dengan, kalau misalnya di Semarang ya teman-teman di Semarang, karena lokal itu penting banget, lokal partner penting banget. Kayak di grocery store ini kita akan berkolaborasi dengan beberapa chef lokal, chef-chef muda, dengan beberapa brewer, dengan beberapa pembuat minuman, dan lain-lain ya, petani segala macam. Saya rasa peluangnya banyak banget untuk kita bisa mendemonstrasikan kekuatan dari lokal ini gitu. Dan tadi untuk menemukan kepercayaan diri tadi ya, itu ya. Kepercayaan diri itu menurut saya tahun 2021 ini harusnya seiring pandemi gitu ya, harusnya muncul gitu. Karena ketika kita nggak luar negeri nggak kesini, ternyata kita mampu gitu ya. Mampu. Dan kita punya sesuatu yang bisa menghidupi kita juga ya. Betul. Karena memang kenyataannya kita luar biasa ya menurut saya ya. Menurut saya kita luar biasa. Kalau kota-kota lain atau daerah lain atau tempat lain atau kawasan lain untuk muncul sebagai place baru ya, place making di satu tempat itu syaratnya apa, Mbak? Ya, menurut saya banyak ya. Kalau kita ngomong place making itu kadang-kadang saya juga definisinya sangat ini ya. Iya, jadi gini, mungkin saya cerita tentang placemaking sedikit. Pertama kali saya ngobrol intens placemaking itu dengan Mas Singgi Kartono. Mas Singgi ya, di Mas Singgi. Papringan? Iya, tapi saya ketemunya di Kebun Ide. Oke. Ketika Kebun Ide baru buka waktu itu. Oh, belum lama dong, 2 tahunan ya? Jadi setelah ada M-Block. Iya, persis. Setelah ada M-Block. Iya, 19-an akhir atau awal 2000? Awal tahun baru saya ingat. Ya. Kami berdua duduk gitu di bawah gitu, terus dia bilang, Mas, ternyata yang kita kerjakan ini namanya placemaking. Mas Singgi ya? Mas Singgi bilang. Oke. Jadi kalau saya, placemakingnya
narasinya dari bambu. Nah, keresahan saya terhadap bambu, terus akhirnya kan saya orang pertama kali yang diajak Mas Singgih, saya ingat banget ketika Pasar Papringan belum jadi. Iya, iya. Saya ingat itu masih di kebun bambu, terus dia bilang, "Mas, nih lihat nih, kebun bambu ini indah sekali," dia bilang. Jadi kayak orang gila nih kita berdua ya dalam tanda petik. Lihat Mas, juluran-julurannya, bambu turun, kena matahari, segala macam. Bayangin Mas, kalau ini kita jadi pasar, dia bilang. Waktu belum ada tuh. Karena apa? Dia bilang. Karena saya tuh sangat kesel, bambu ini sangat dihina Persis. di desa. Dikencingin, dijadiin tempat pacaran ngumpet, jin buang anak, segala macam. Nah, akhirnya dia kan menciptakan sepedagi. Ya, sepedagi. Sepedagi, terus papringan, gitu kan. Dua-duanya memberdayakan. Istilah saya value creation lah. Nah, ternyata sama Mas Handoko juga sama. Saya di rural, Mas Handoko di urban. Nah, yang kita lakukan itu placemaking ketika dia bilang, saya baru diundang di placemaking conference. Jadi saya baru tahu di situ Mas, bahwa yang kita lakukan adalah placemaking. Jadi akhirnya kita ngobrol tentang placemaking, terus kita diundang sama Kemenparekraf tentang placemaking. Terus saya cocokkan dengan Mas Janu. Mas Janu itu dari Densu. Iya, iya. Nah, menarik ketika saya ngobrol Mas Janu, ternyata di Densu itu ada divisi placemaking. Khusus. Placemaking, place branding. Placemaking, place branding. Itu sebenarnya konsep pengganti dari destination branding. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita menyikapi, katakanlah kalau di Jogja misalnya ya kayak filosofi kopi sendiri gitu ya, atau gereja ayam gitu, itu sebenarnya bisa jadi placemaking. Lokananta itu bisa jadi placemaking kalau di Garap ya, kayak Abbey Road segala macam ya. Motown gitu. Jadi sebenarnya Disney itu juga placemaking, walaupun baru gitu. Jadi tidak harus gedung lama seperti Abbey Road. Dia create ya. Dia create. Jadi menurut saya, bayangkan kalau kita membangun banyak placemaking di banyak kota, dengan banyak background dan roots, dengan banyak narasi segala macam. Orang Solo nggak tahu loh, banyak yang nggak tahu. Begitu saya tanya Lokananta itu banyak yang nggak tahu. Padahal itu dulu punya peran yang gede banget. Perannya gede banget ke Kennedy, ke apa namanya, cultural diplomasinya Soekarno ke dunia, itu kan sangat luar biasa. Dan itu kan ground zero musik Indonesia misalnya, kalau kita ngomong Lokananta. Nah, kita bayangkan banyak sekali di Gresik ada, di Cirebon ada, di Makassar. Kita hinakan semua gitu, dan itu harusnya kita angkat gitu. Ini kan narasinya nggak seberapa sebenarnya. Ini gudang ini bukan gudang utama juga, bukan. Dan pinggiran lah istilahnya, periferinya lah ya. Bukan nyetak uang yang utama gitu kan. Ini mungkin katanya nyetak perangko yang kita duduk ini. Tapi ini pun bisa. Ini pun bisa. Poin saya itu. Kita kan banyak sekali punya narasi besar, dan sebenarnya sambil membangkitkan percaya diri kita tadi. Karena hubungannya sama percaya diri nih, hubungannya sama bagaimana kita mengumpulkan aset. Aset kan hubungannya percaya diri ya. Kalau kita kaya gitu kan. Dan itu kita kembangkan. Tapi untuk dua contoh yang Mas Handoko sebutkan, M Block sama Papringan, itu kan ada dua orang gila nih. Nah, di kota-kota lain itu gimana memunculkan orang-orang gila yang punya passion gede banget di situ, punya energi gede untuk... Saya yakin semua kota pasti ada ya. Cuman yang kita bisa obrolin sebenarnya ya kayak dengan kita ngobrol gini adalah obrolan tentang placemaking itu sendiri. Bahwa teman-teman bisa melakukan placemaking dengan disiplin yang dipunyai dan sudah menjadi semacam literasi dunia juga kan. Kalau kita buka di Google placemaking Oslo atau placemaking Melbourne itu keluar ya, kayak tadi di Chelsea Market, di East London, itu kan placemaking jelas sekali. Pasar Johar misalnya. Nah, cuman menurut saya yang berat dan saya juga masih berproses belajar gitu adalah SOP. Bagaimana menjalankan SOP-nya. Konsep besar itu kan satu hal, nggak gampang juga memang. Tapi berikutnya adalah eksekusinya ini lebih susah lagi nih. Jadi gimana kita merespons konsep besar menjadi
Yang punya sesuatu kaki lah, ya. betul. Dan Yang akhirnya jalan. yang saya belajar di sini sebenarnya ekosistem kan. Ekosistem. Kita membangun ekosistem. Dan berpikir ekosistem itu yang sebenarnya kita masih sangat lemah. Kayak tadi misalnya kayak Abbey Road gitu kan. Iya, Abbey Road iya. kan ekosistem. Iya betul. Dia tidak hanya sekedar tempat tujuan wisata, tapi tetap bagaimana band-band dari Indonesia dan mungkin seluruh dunia Pada lari ke sana rekaman semua. di sana bangga sekali. Iya, gitu kan. iya, Dan itu iya. kan pasti ada untuk monetizing-nya. Nah itu yang kita harus belajar gitu ya, bahwa kita harus membangun ekosistem. Mungkin saya lompat sedikit, saya membantu Sarinah misalnya Oke, sebagai konsultan placemaking. Saya juga bilang selalu ke Sarinah, yang dibangun Sarinah itu ekosistem. Karena Sarinah itu adalah dibangun oleh Soekarno sebagai, narasinya bagus sekali ya, sebagai retail terbesar di Asia. Itu kan bisa dilakukan. Kita nggak punya apa sih gitu. Persis ya. Berapa provinsi ya, berapa literasi food yang ada di Indonesia, berapa literasi tenun misalnya yang ada di Indonesia gitu. Tapi kan mengelolanya itu yang menjadi challenging kan. Ya. Nah, tapi narasinya sebenarnya kuat sekali. Nah itu dan dengan inclusivity tadi, kelemahan kita adalah biasanya kita nih senangnya top down. Oke. Jadi kalau bangun apa-apa tuh top down, Perintah itu ya. perintah terus Laksanakan. nggak meletekin banyak pihak gitu. Harusnya itu kan menjadi disiplin kita. Iya, gitu. iya. Nah, jadi kita menurut saya belum terlalu pandai untuk mengelola konten. Karena Sarinah adalah konten. Sama seperti Disney adalah konten. Konten, ya, ya. Nah, jadi Sarinah adalah bukan perintah kan, harusnya kan gitu kan. M-Block ini bukan perintah atau bukan pelaku dari investor, tapi bagaimana ini bisa mengajak publik untuk sama-sama berkembang. Terlibat, ya. Terlibat dan memiliki sih sebenarnya. Iya, betul. Nah, tahapan untuk tadi kan harus ada ide besar satu hal, dan itu nggak mudah juga. Lalu harus ada implementasi yang bisa punya kaki, bisa bergerak gitu. Nah, untuk Sarinah ini ide besarnya udah ada nih, yang retail terbesar bahkan di Asia, dan mimpi yang gede banget. Sebenarnya mimpi yang nggak jauh sih sebenarnya. Iya, betul. Untuk mewujud itu tahapannya masih jauh atau challenging-nya di mana, Mas? Sebenarnya sudah dekat. Menurut saya sudah dekat. Tinggal diinjek dua ya, mindset sama percaya diri. Percaya diri ya. Kenapa Balik lagi ke situ ya. Kenapa saya bilang udah dekat? Karena pelaku-pelaku brand lokal itu sangat luar biasa yang saya kenal ya. Ya kayak sebut aja kayak kedai-kedai kopi teman-teman saya, banyak sekali yang sudah menjalankan prakteknya itu jauh lebih bagus dibandingin katakanlah kedai-kedai kopi dari luar negeri. Oke. Itu fakta. Itu fakta yang kita harusnya pede. Nah kadang-kadang saya tuh cukup sedih sih kalau kita tuh merasa punya benchmark itu perusahaan asing gitu ya. Nah, kalau brand itu harus Unilever, harus McD, harus Starbucks. Ya. Padahal kita nih juga ada loh yang kuat-kuat seperti itu. Nah ini yang kita kadang-kadang kurang percaya diri aja gitu. Untuk kita patokannya di situ. Karena apa? Konsumennya patokannya di situ. Dan itu yang menurut saya kita harus lebih berani ya. Kenapa Korea ini maju? Kalau kita pikir-pikir gitu ya, culturalnya, kreatifnya maju gitu. Yang dulu mungkin sangat diperhitungkan ya. Korea kan 80-an ya nggak ada orang tahu 80-an ya. jauh dibandingin Cina ya. Jauh sekali. Jepang, dia apalagi zaman Jepang, culturally jauh sekali. Tapi bisa. Tiba-tiba muncul ya. Apakah dia memakai, kadang-kadang kita senang sekali ya, misalnya wah pakai konsultan asing mungkin segala macam. Oke, mungkin 1-2 ada, tapi saya rasa Korea itu benar-benar memakai energi Koreanya. Percayaan dirinya. Betul. Tadi ya. Kepercayaan diri itu mahal sekali menurut saya, dan itu yang harusnya kita punya ya. Kalau Mas Handoko lihat hambatan publik kita, baik dari sisi pejabat, dari sisi orang-orang yang mengkonsumsi produk itu, untuk percaya diri itu apa? Saya dengan berat hati bilang anak-anak muda, pelaku-pelaku itu sudah punya percaya diri yang kuat. Yang tidak punya percaya diri sebenarnya justru orang yang punya uang. Dalam hal ini, saya melihatnya Indonesia ini mungkin agak politis ya, dan agak dalam ya. Indonesia ini dikuasai oleh trader. Trader, oke. Jadi
kenapa saya bilang dikuasai oleh trader? Karena trader itu kecenderungannya kan menjaga keuntungannya dengan trading kan, dengan trading. Trader tuh kayak tengkulak gitu atau? Ya, jadinya kayak tengkulak jadi, aktivitasnya tengkulak ya? Bisa tengkulak, bisa bukan tengkulak juga. Tapi dalam ini besar itu trader. Contoh ya sederhana, mungkin kita nggak terlalu sadar. Platform sekelas Tokopedia itu brand lokalnya itu saya dengar tidak lebih dari 20%. Angka 20% aja udah saya tinggi-tinggikan. Artinya kita ini senang sekali menjadi trader. Jadi produk Indonesia, kita senang sekali memobilisasi orang untuk jualan produk-produk Cina. Untuk di platform-platform di segala macam ya. Jadi sebagai bangsa makers kita kurang. Kita kurang sebagai bangsa makers. Jadi kita masih dikuasai oleh trader. Kita kaya. Nah, efeknya apa? Bangsa trader ini membuat eksploitatif kan. Jadi kakao yang terbaik dikirim keluar, kopi yang terbaik dikirim keluar. Di mana ada keuntungan paling besar dia taruh. Nanti balik masuk lagi ke sini. Bukan mentalitasnya added value terhadap produk yang ada di kita itu diapain supaya jadi lebih berharga, baik itu ke dalam maupun keluar. Nah itu saya ngelihatnya ke sana sih. Nah, jadi perubahannya terus terang bukan dari mindset konsumen, tapi mindset para pelaku. Dan itu biasanya elit-elit ya? Ya, biasanya elit-elit. Dan biasanya dekat kekuasaan juga. Betul, sih. karena biasanya elit-elit. Nah, mungkin tidak disadari. Mungkin tidak disadari. Jadi kalau menurut saya yang bisa mendorong itu justru kekuatan anak muda dan konsumen. Dan sebenarnya itu nggak kecil ya angka produsen anak-anak muda yang sebenarnya punya kemauan untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Karena crowd-nya di situ. Crowd-nya di situ. Karena opininya sebenarnya ada di crowd. Ketika opininya adalah misalnya di Sarinah, wah kalau ada titik temu rame deh gitu. Wah ada Lolos rame deh gitu. Bukan ada McD atau ada Starbucks rame deh gitu. Enggak, kita harus mulai transparan bahwa ini gara-gara brand lokal ini rame. Supaya apa? Ini nular di mall-mall lain, kepercayaan diri yang di luar lain kota. tumbuh ya. Dan di struktur-struktur kota. Karena struktur kota kita ini sebenarnya sangat dikuasai oleh para trader. Which is akhirnya oleh brand asing. Nah, kita nggak usah nyalain asingnya nggak salah. Dia Saya bukan melihat anti peluang asing. untuk bisnis. Betul, saya bukan anti asing, tapi ada kepercayaan diri. Intinya balik lagi sebenarnya kepercayaan diri. Kepercayaan diri, kenapa kita kok nggak percaya di mall itu yang paling depan adalah filosofi kopi, gitu ya, titik temu, anomali gitu. Kenapa yang nggak paling depan itu? Orang konsumennya sukanya itu kok. Kan lucu. Konsumennya sukanya itu, tapi yang dimajuin bukan itu. Berarti kan ada something wrong. Mau dibilang itu skandal politik atau skandal upas kan enggak juga kan? Karena trader tadi itu ya? Iya, karena kepercayaan diri aja. Nah ini mungkin trader ini kan generasi yang lebih tua. Jadi nanti ini pelan-pelan akan ada keseimbangan ya. Equilibrium baru sih menurut saya ya. Ini karena pengambil trader ini kan juga mulai mikir. Nanti dibisikin sama anaknya nih, mudah-mudahan. Kasus yang tadi ya. Saya ngobrol sama anak dengan sebuah brand gitu. Ternyata bagi mereka bukan brand luar, bukan brand besar, tapi mungkin si trader lokal ini atau mungkin pengambil keputusan lagi makan malam, terus ini segala macam. Wah, kenapa nggak ada Lolos di situ misalnya? Lolos di situ. Lolos apa tuh? Nah, taunya mungkin burger yang lain yang sudah nah itu akan terjadi. Saya menduga itu akan terjadi. Ya mudah-mudahan lebih cepat. Gitu. Ya. Itu yang kemarin saya obrolin dengan Pak Jonan juga sebenarnya. Ada kecemasan di banyak kalangan soal ide-ide baru yang terhambat oleh generasi. Tetapi ketika generasi baru itu mewacanakan itu, mengkonversasikan itu akan jadi sesuatu yang lebih menjanjikan bahwa itu akan berjalan tuh. Misalnya ngomong lagi rame sekarang listrik, kendaraan listrik. Karena orang ngomong soal climate change, lalu perubahan iklim yang parah. Anak-anak muda punya concern di situ. Memang ada keterbatasan di level mungkin yang kalau di perdagangan trader tadi yang pengambil kebijakan belum sadar soal itu. Tapi generasi yang mau menghidupi ide ini gede nih. Nah mungkin keseimbangan baru itu yang mungkin nanti akan ketemu di kepercayaan diri ini ya Mas ya. Betul. Karena di generasi baru ini
energi terbarukan, katakanlah energi yang berasal dari fosil, itu kan udah menjadi narasi tiap hari ya. Non fosil maksudnya ya. Ya, yang non fosil, yang fosil itu udah sepase Iya, kan. iya, iya. Jadi apa ya? Kayak misalnya saya ngobrol sama Helga gitu ya, Bergreen gitu misalnya. Cukup intens saya ngobrol, gitu, sering ngobrol gitu. Saya juga tersadar gitu bahwa saya yang lumayan cukup memahami generasi sekarang aja sering Terkaget-kaget. Nah, dengerin Apalagi dia yang ngobrol gapnya jauh ya. tentang future food gitu-gitu ya, segala macam pola makan in the future segala macam. Wah gila ya anak-anak sekarang begitu sadarnya ya, gitu. Dan itu nggak bisa diremehin itu. Dan itu kan pasti kan dia akan disambut oleh investor. Iya, iya. Nah, Iya. jadi perubahannya itu cukup seru sih, menurut saya sih cukup seru. Sebagai pelaku yang kemudian menghasilkan kayak M-Block ini ya Mas ya, lalu sekarang mau garap Sarina, Ruang Riang itu punya keterbukaan untuk membantu kota-kota lain nggak? Tumbuh dengan keunikannya, dengan kekayaan kultural yang dia miliki. Saya rasa kota-kota lain itu punya peluang yang sangat besar karena katakanlah kerusakannya belum sefatal Jakarta gitu. Kerusakan bahasanya Pak. belum apa namanya? Belum nemen lah kalau belum, orang. belum banget belum lah. Keterlaluan gitu. lah ya. Belum keterlaluan. Itu menurut saya peluangnya sebenarnya lebih besar dan apalagi sekarang ya dengan zaman infrastruktur yang semakin lebih baik, terkoneksi ya. Koneksinya lebih bagus, ke Semarang cuma 6 jam. Segala Jogja macam. 8 jam, 9 Jogja jam. 8 jam. Jadi menurut saya peluang daerah itu sangat besar. Walaupun saya melihat ada satu kendala di daerah. Apa tuh? Di daerah itu kendalanya partisipasi publik itu masih kalah dengan government. Jadi pengaruh government itu sangat Masih besar. Contoh kayak kota-kota di luar Jawa, walaupun secara ekonomi bagus gitu, tapi mungkin masih porsi APBN-nya masih sangat mendominasi dan kekuasaannya juga sangat mendominasi. Jadi masih gerilyanya masih lebih panjang, lebih sulit gitu. Kayak orang-orang seperti saya kan nothing tulus ya untuk bergerilya begini di Jakarta gitu. Saya nggak yakin di daerah itu semudah itu gitu. Tapi ya mungkin dengan bangun network, ngobrol segala macam, saya rasa bisa nambah wawasan itu gitu. Karena kan pemangku kekuasaan di daerah juga penting, perlu itu kan, menurut saya. Atau mulai diubah dari sisi pengambil kebijakannya Mas. Kan banyak sekarang bupati, wali kota yang terbuka juga sih. Kalau kita ngomong soal misalnya Banyuwangi, yang berubah total dari nggak tahu dulu Trenggalek, sekarang juga ini mungkin Blora juga akan tumbuh karena ada bandara baru. Nah, mungkin dari sisi ketika penguatan publiknya belum gede, partisipasi publiknya belum begitu gede, yang harus kita dekati adalah para pemegang kekuasaan itu untuk membuka kesempatan ini. Saya terus terang ini dari pengalaman pribadi, saya sering ngobrol dengan pihak government juga ya, maksudnya ya mungkin BUMN atau siapapun yang berhubungan dengan kita secara bisnis. Saya selalu menaruh diri saya partnership sama mereka, jadi setara. Itu penting banget, bukannya kita pengen songong atau pengen dianggap, bukan. Tapi unsur public participatory itu penting banget untuk membangun society, menurut saya. Itu yang mindset itu juga harus dirubah, bahwa kalau kita bekerja sama dengan Kemenparekraf misalnya, gitu, kita bukan sedang mencari proyek dari dia, tapi kita sedang berpartner memberi kontribusi ke publik. Dan kenapa partisipasi publik ini penting? Karena dialah wakil dari publik. Dia dekat dengan publik. Nah, ini yang harus disebarkan juga ke teman-teman terutama di daerah. Karena apa? Kalau dia top down, banyak sekali saya tahu juga tempat-tempat sangat ketergantungannya sangat tinggi dengan katakanlah bupati atau gubernur atau siapa. Begitu dia udah nggak begitu dia enggak, atau begitu dia misalnya dianggap untuk pencitraan doang, masalah segala macam. Betul. Dia tidak tumbuh organik. Nah, itu yang berbahaya ketika kita nyantelnya itu salah. Jadi nyantelnya harus partisipatori sifatnya.
Nah itu yang juga harus didiskusikan sih. Terus terang itu yang Iya. saya sering merasa, saya sering ngobrol juga sama orang government, saya nggak mau, kita harus setara Partisipatory, gitu. ya. Cuman ya kita tahu lah birokrasi kan, jadi Tapi kalau kita ngomong tadi soal sustainability, sebenarnya partisipatory itu kan upaya untuk menjaga itu tetap lestari kan. Bagaimana betul. masyarakat memiliki lalu merawat itu juga, bahkan mengembangkan kan arah itu. Ada dua sebenarnya yang saya anggap selain itu adalah karena saya backgroundnya dari branding, jadi brand hari ini sebenarnya saya amatin 10 tahun terakhir ini ya, atau 5 tahun terakhir yang lebih kelihatan gitu ya. Brand hari ini itu publik itu semakin terintimidasi, satu oleh brand besar, big corporation, kedua oleh government. Jadi kalau misalnya tahu-tahu big corporation bikin apa-apa, publik itu malah justru ntar dulu gitu. Tapi ketika misalnya pakai celana gitu ya, celananya terus kenal dengan yang bikin dan merespek gitu, itu lebih bangga. Kalau dulu kan enggak. Iya. Ada perubahan mindset di Seperti konsumen itu, hari ini seperti itu. Saya beli tanaman dari yang saya kenal, dan yang saya kenal ini sangat passion banget dengan tanaman. Tanaman itu menjadi mahal. Kalau dulu mungkin kalau potnya itu Louis Vuitton gitu misalnya, nah itu mahal. Baru kelihatan mahal. Nah, sekarang ada tandingannya sih Louis Vuitton. Tandingannya adalah passion tetangga-tetangga kita. Nah itu yang membuat government dan big corporation itu menjadi agak ada rejectionnya. Nah disitulah sebenarnya government atau big corporation butuh kita yang menjadi lebih dekat. Itu yang perubahan itu yang juga harus sebenarnya disebar bahwa sekarang lain loh, publiknya itu lain, psikologisnya itu lain, dan itu menyebabkan menurut saya bangunan-bangunan yang gigantis, yang besar, itu mulai nggak proyek mercusuar segala macam itu menjadi nggak di sana, yang dicari lebih ke humble, unik, kecil, warm, ya Instagramable gitu. Tapi Instagramable bukan yang grand, gede segala macam, tapi lebih ke detail, lebih ke ya unik. Itu fenomena juga itu yang kita lihat. Dan brand besar kayaknya merespon itu juga sih, dan mereka juga going ke situ ya, menuju ke situ ya. Sebenarnya brand besar, government juga merespon itu, tergantung orangnya. Nah, kalau saya melihat brand besar contoh ya yang merespon itu dengan cukup baik, ya saya kenal orangnya Axton Salim misalnya. Contoh Axton. Nah itu dia mencoba. Anak muda yang kocak. Mencoba menjadi CEO yang humble, itu lebih dekat. Kalau dari government, tadi yang udah disebut tadi Banyuwangi segala macam, sebenarnya fenomena monokol itu memperlihatkan. Ketika monokol sebagai majalah keren banget, orang urban baca gitu ya, menjadi lifestyle gitu. Isinya kan government sebenarnya. Wali kota Santiago, wali kota negara-negara Eropa ya, mungkin Oslo, Seoul segala macam. Di situ kan sebenarnya ada perubahan mindset gitu. Saya kadang-kadang pengen tuh monokol tuh harusnya wajib baca tuh bupati-bupati se-Indonesia gitu. Kan di situ kadang ngomongin government. Iya. Itu bacaan yang menyegarkan buat saya juga sih. Iya, tapi buat kita kan dekat. Nah, jadi seolah kayak buat kita, tapi harusnya kan itu kan government mengambil kebijakan, apalagi di kota-kota yang tadi sangat tergantung perubahannya oleh kehadiran pemerintah tadi ya. Betul. Karena government sekarang menurut saya harus servicing. Which is dari dulu sebenarnya ya. Tapi maksudnya benar-benar servicing lah. Customer service ya. Iya, betul. Tapi di perubahan di politik sekarang kan kelihatan nih Mas, ada anak-anak muda yang juga muncul. Meskipun ya banyak suara-suara sih, anak muda, anaknya siapa. Tapi juga di kementerian sih ada anak-anak muda. Mas Handoko lihat ini harapan yang memungkinkan tadi wacana-wacana yang tadinya masih jauh dari elit itu bisa muncul dan diterima? Saya terus terang, saya pribadi agak, bukan karena saya udah nggak milenials ya, tapi saya agak risih dengan di Indonesia ada pembagian millennials, non-millennials gitu ya. Generasi millennials gagal atau katakanlah milih
di kabinetnya ada millennials-nya, nggak ada Ada ya. millennials. Karena menurut saya udah usang juga. Karena Kategori bahaya itu juga. ya, iya, iya. Bahaya juga kenapa? Ketika millennials ini gagal. Mhm. Millennials ditunjuk terus gagal. Nanti ada cap bahwa oh Efeknya. millennials belum bisa gitu. Jadi pengkotakan itu menurut saya berbahaya. Nah, saya lebih setuju bahwa kita ini semua milenial. Nah, saya milenial. Milenial berarti spirit. Ya, spirit. Spirit milenial lebih penting dibandingin pembagian umur. Usia. Karena kita wajib jadi milenial menurut saya. Kalau enggak kita habis. Apa karakter milenial yang Mas Handoko bayangkan yang harus dimiliki oleh siapapun? Karakter generasi? milenial menurut saya ya percaya diri, locality, responsible, apa namanya? Milenial itu jangan ditempel sebagai tren, Umur, ya, ya, tren. sebagai apa namanya hipster, tren kayak gitu-gitu yang kekinian gitu. Milenial itu mindset ya. Milenial ya artinya ya energi terbarukan, pro terhadap lingkungan, Sustainability. terhadap kerusakan iklim, peduli dengan itu that's milenial menurut saya. Dan bukan karena saya udah nggak dari segi umur kayaknya udah nggak di situ, tapi menurut saya milenial about mindset. Dan itu penting banget. Itu tergambar sih keresahan Mas Handoko itu ketika ada persoalan di staf khusus presiden yang milenial ada persoalan itu langsung kata kunci yang dicari di Google soal milenial dan milenial kasus-kasus gitu ya, jelek-jeleknya. Oh gitu? Iya. Dia Google query-nya itu akan muncul itu. Staf khusus presiden milenial itu yang kasus-kasus kemarin ada ruang guru, misalnya ada kasus yang bisa misleading. Iya, bisa misleading, membawa orang pada cap yang buruk atas sebuah generalisasi yang nggak tepat sih sebenarnya. Iya. Makanya benar juga diingetin nggak perlu lagi tuh kategorisasi pemisahan generasi atas dasar usia. Tapi dan kalau nggak salah WHO kan usia muda tuh sampai 60 iya. berapa? Mas Handoko masih Iya, masih muda saya. Hitungannya masih muda ya. Iya, jadi saya jadinya lebih percaya itu karena pembagian itu sangat diskriminatif ya. Iya, betul. Diskriminatif dan bisa misleading. Terutama untuk kita yang udah nggak milenial. Terutama kita umurnya udah nggak milenial. Jadi kayaknya aduh, bukan zaman gue gitu. Padahal zaman sekarang masih nikmat sekali gitu. Betul. Dan Mas Handoko masih bisa melakukan banyak hal yang oleh generasi nikmat bukan dalam arti kemakmuran ya, tapi kita enjoy ya. Seize the moment itu ya. Iya, enjoy the moment perubahannya, apalagi ini ke lokalitas segala macam. Dan saya rasa kalau kita ngomong hashtag hampir sama seluruh dunia kan, lokal shop lokal, tadi impactpreneur, buy social, local shop dan lain-lain itu kan sustainability itu menjadi bahasa milenial sebenarnya. Dan harus dipahami oleh siapapun. Lintas usianya ya. Siapapun usianya. Jadi tidak perlu mengkotak-kotakan ini. Oh ini generasi milenial. Apalagi kalau bilang wah ini gagal nih generasi milenial ternyata mana generasi milenial misalnya. Saya nggak ngomong politik ya, tapi ada kecenderungan teman-teman saya gitu. Gua nggak ngerti deh anak-anak sekarang bla 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 bla, nggak loyal, nggak ini. Ya jadi distorsi kan. Padahal itu hanya 1-2 kasus lalu menjadi itu 1-2 kasus. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah memang harus loyal dia kan? Kalau memang perubahannya sangat cepat, mereka bisa. Nah, bentuk loyalitas sekarang beda lagi kan? Bentuknya beda, harus didefinisi. Seperti itu ya. Kalau di generasi saya kan bekerja ya 30 tahun sampai usia berakhir di satu tempat. Tapi buat mereka mungkin bukan perusahaannya tapi profesinya kan. Betul. Atau bukan perusahaannya benar. Passion mereka Passionnya itu yang atau berubah. purpose mereka ada di ruang mana yang bisa menampung dia akan ke situ lah. Betul. Betul. Kalau membangun kepercayaan diri Mas, saya lihat Mas Handoko ini pakai sepatu lokal banget. Ini salah satu bentuk bahwa Mas Handoko juga percaya diri bahwa produk lokal itu kuat banget dan itu dipakai gitu ya. Nah, untuk mendorong supaya lokal brand ini menjadi apa ya istilahnya ya, menjadi lebih besar lagi, menjadi wacana yang luas gitu. Untuk konsumen Mas Handoko membayangkan kayak gimana? Saya sebenarnya ada alasan personal yang sangat kuat kenapa saya katakanlah memakai dan percaya diri sama seperti pakai juga kan faktanya ya. Ada alasan sih sebenarnya. Dan saya melewati, jadi saya pengen bercerita tentang
bagaimana background saya kan dari advertising. Advertising ya. Dari advertising, saya ingat banget ketika saya baru terjun di dunia advertising tahun 80-an. Ketahuan umurnya ya, tahun 80-an, akhir 80-an. Advertising. Itu saya berlangganan majalah dan ada beberapa majalah. Contoh dulu Esquire. Esquire ya. Esquire mungkin kalau masih ingat, sekarang masih ada. Terus majalah yang sekarang sudah nggak terlalu ada itu majalah namanya Archive. Archive itu kumpulan iklan-iklan. Di situ menjadi mindset atau barometer taste orang-orang seperti ketika saya itu ya, ketika 80-an. itu. Jadi beli parfum yang ada di situ. Ada di situ sepatu Timberland misalnya waktu itu kan yang ada di situ segala macam. Terus pada perjalanannya saya baru sadar gitu. Bahwa bukan baru sadar, waktu itu sadar tapi menikmati gitu, bahwa itu yang mengendalikan. Bikin tindakan gitu ya. Iya, waktu itu belum mampu bikin tindakan karena masih terlalu jauh, zamannya masih terlalu jauh. Yang mengendalikan itu adalah Madison Avenue. Madison Avenue. Madison Avenue adalah nama sebuah jalan. Ya di New York. Di New York yang ada biro-biro iklan di situ. Ya. Ada Ogilvy segala macam. Itulah cultural diplomasinya yang dibangun oleh para trader tadi. Ya. Nah itu akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Nah sekarang kan kita harus paham ada kebangkrutan dari Madison Avenue itu. Persis ya. Dan itu cilakanya, kenapa saya harus bercerita begitu? Cilakanya orang-orang Indonesia, orang-orang yang expert branding segala macam itu masih punya memori yang kuat sisa-sisa dengan itu. Sehingga merasa itulah yang terbaik. Sementara ada sebuah zaman kebangkitan yang waktu itu dilanjutin dengan buku-bukunya Malcolm Gladwell, Seth Godin dan lain-lain ya sampai sekarang Elon Musk segala macam yang justru menggugurkan itu gitu. Dengan inovasi-inovasi yang sifatnya lebih bertanggung jawab gitu ya kayak apa namanya Toms gitu ya. Nah, itu saya pengen bilang sebenarnya harusnya kita berubah gitu. Jangan menggila-gilai Madison Avenue tadi, jangan menggila-gilai Starbucks, McD, segala macam. Udah lewat gitu. Udah lewat, zamannya udah lewat gitu. Dan ini sangat penting sebenarnya karena kalau si yang ngasih contoh soal branding lokal yang berpengaruh ke percaya diri kita itu masih di situ, itu juga pengaruhnya besar. Karena sekarang udah beda, sekarang udah artisan, istilah saya udah di luar juga banyak sekali brewery dari bir sampai kopi sampai kakao segala macam itu yang artisan kecil dan menjadi besar. Nah itu yang harus ditangkap spiritnya, which is itu kita, which is itu kita. Gitu. Kenapa kita muncul lah sekarang kayak ya tadi Lawless, Bo, Anomali, Mas Leo, Lulu Lutfi, Philpop segala macam banyak sekali yang harusnya bisa jadi patokan baru dari kepercayaan diri tadi, karena itu bisa membawa percaya diri kita. Dan itu sudah gampang membawa percaya dirinya. Kenapa? Karena idolanya anak-anak muda. Kalau saya jauh di sini, di situ ada Futago, Futago ngantri, small kitchen, open kitchen, idola untuk small group gitu. That's percaya diri. Nah, sementara kita ngapain gitu loh, memuja-muja sesuatu yang udah lewat masa juga. Udah lewat. Dan jadi, kalau kita mendengar lebih tajam itu di sekitar kita sebenarnya sedang tumbuh sesuatu yang lain. Betul. Gitu. Jadi harusnya muncullah kajian-kajian, jurnal-jurnal ataupun survei-survei terhadap Futago, filosofi kopi, segala macam ya. Menurut saya. Sehingga supaya jadi menumbuhkan kepercayaan diri tadi betul, itu ya. Jurnal-jurnalnya jangan Unilever lagi gitu. Karena ya banyak sekali gitu kosmetik lokal yang bisa jadi jurnal baru dan lebih menarik gitu. Jadi menurut saya kepercayaan diri ini harus diikuti oleh ekosistem. Oke. Menurut saya. Dan pembawa pengaruh atau orang-orang yang masih punya pengaruh harusnya sadar dengan pengaruh mereka ya, dengan harusnya itu. Saya mengajak bukan menyalahkan sih, tapi lebih ajakan gitu ya. Lebih ajakan gitu. Jadi saya sering sih di sosial media walaupun dengan cara sopan gitu,
setengahnya agak pengen mengajak itu, percaya diri itu ini loh, gitu. Iya, iya. Brand lokal tuh ini loh, gitu. Lokalitas tuh begini loh, gitu. Karena itu penting sekali Oke. untuk disebarkan supaya momentum kita nggak hilang. Oke, betul. Kalau kritik Mas Handoko untuk lokal brand atau upaya-upaya yang muncul di sekitar kita supaya dia menjadi lebih bagus sebenarnya kritiknya, apa yang Mas Handoko bisa kasih catatan lah kalau bukan kritik? Saya belajar dari diri sendiri juga, memang local brand itu punya problem, punya challenge, bukan problem. Challenge yang paling besar SOP, SOP ya. Standard Operation Procedure. Itu karena sifat barunya dan mungkin Belum baru ada tradisi belakangan ini ya. baru belum menjadi disiplin untuk berkembang secara sustain gitu ya. Dan sebenarnya hal yang basic banyak sih, misalnya kayak upselling, pengembangan ekosistem, pemahaman tentang branding, Oke. terus intellectual property, haki, legal, pajak, hal yang kecil-kecil tapi sebenarnya sangat esensial untuk pengembangan berikutnya. Itu kelemahan kita memang. Nah, tapi ya harusnya kita proyek bareng-bareng ini, karena momentumnya tepat. Jadi problemnya real, challenge-nya real, tapi peluangnya besar. Jangan sampai challenge yang real ini Hilang. mengganggu ini semua. Jadi jadi nggak percaya. Gitu. Jadi memang di satu sisi harus dikasih panggung paling depan karena konsumennya mau, tapi SOP itu harus diperkuat. Itu kritik saya sih, dan itu real sih. Itu real ya, jadi persoalan. Nah, untuk biar mereka bisa mengatasi persoalan itu, kalau Mas Handoko lihat, memang harus ada semacam diskusi yang sifatnya komunal ya, maksudnya yang sifatnya saling memperkuat, karena kekuatan kita kan komunal. Iya. Dan saya melihat ada satu hal yang saya sangat suggest itu berpikirnya jangan kompetisi. Jangan kompetisi, oke. Dalam konteks gini, kalau berpikir kompetisi kan, misalnya ini ada store, kita berdiri, yang lain kalah. yang lain kalah. Bukan. Harusnya ini saling memperkuat. Jadi harusnya duduk, karena penyataannya benar, saling memperkuat. Kenapa saya percaya dengan istilah creative cluster atau brand lokal segala macam, karena itu pasti saling memperkuat. Bukan berkompetisi ya? Bukan berkompetisi, bukan yang sini biar sepi, yang ini rame sendiri. Enggak. Logikanya nggak begitu. Yang ini rame, sebelahnya pasti ikut rame. Dan ini kalau ini bareng bikin program, keramaiannya menjadi lebih gede. Dan akan datang lagi, akan semakin lebih rame lagi. Cluster ya? Ya, itu cluster kreatif gitu ya. Nah, dengan tidak berkompetisi itu, kita kan senengannya berkompetisi, dan akhirnya kan kalau kompetisi kan ngalahin orang lain, dan akhirnya tadi sifatnya trader. Oh, gua akan berteman dengan brand luar yang gede nih, biar lu kalah, biar menang. Nah, itu yang kita harusnya sadar, dan itu dibangun kultur itu, karena itu memperkuat. Ya, itu yang muncul sekarang, semangat kolaboratif itu ya. Ya, betul. Kadang-kadang kolaborasinya malah agak nggak logis, tapi malah keren tuh. Malah keren, bener. Malah keren. Masuk ini dengan yang lain gitu. Ada satu brand dengan sesuatu yang di luar dia punya ekosistem, malah meluaskan ekosistemnya ya. Ekosistemnya luas dan semakin kuat, pengaruhnya semakin kuat. Karena kan marketnya semakin besar. Sekarang kan zaman crowd ya. Nah, ketika sebuah cluster itu terjadi crowd ini kan nyebar kan, semakin banyak anggotanya, ya zaman crowd, semakin nyebar, semakin kuat, dan akan menjadi ekosistem di banyak kota. Gitu. Saya yakin sih ini about time lah, akan nyebar secara organik, kita semua gitu ya, di Cirebon, di Jogja, di Semarang, kota lain. Saya merasa ada kesempatan untuk menumbuhkan kepercayaan diri yang terbuka ya, misalnya M-Block ini kan jadi tempat di mana orang juga trust lokal gitu ya, terus kemudian merasa bahwa di sini gue menemukan sesuatu yang selama ini gue cari di tempat lain dan nggak ketemu. Itu kan salah satu. Dan tadi saya lihat belum terbayang sih, tapi Creative Hall itu kayaknya keren banget tuh Mas, yang nanti akan ada panggung di mana orang bisa memunculkan karyanya di situ, orang bisa
auction juga bahkan di situ. Ya, betul. Bisa cerita itu rencananya Februari itu ya? Iya, jadi Nah, itu kan kalau saya lihat bagian dari menumbuhkan rasa kepercayaan diri supaya oke loh, kita punya sesuatu loh, kekuatan ini bisa kita jadi pijakan untuk melangkah. ya, betul. Ada satu kata kunci di fase kedua M-Block itu, dengan kita bikin grocery store dan creative hall itu, traceability. Traceability. Jadi dari insight tadi, orang ngopi, anak muda ngopi pengen tahu dari mana kopinya segala macam. Ternyata terjadi juga di fashion. Betul. Ini yang bikin sepatu ini Siapa, ini segala ya, macam bahannya dari mana. dan membuat kita bangga. Baju juga terjadi segala macam. Traceability menjadi kata kunci dan itu menjadi perayaan bersama gitu ya. Ketika nanti ada di situ ada resto, semacam farm to table juga. Nanti sayurannya dari mana, lobsternya dari Wamena dan lain-lain ya. Dan itu akan kita bikin menjadi satu ekosistem, suatu perayaan gitu ya. Saya senang pakai kata perayaan karena kayaknya ada kebersamaan gitu ya, bahwa ini lobster terbaik, ini sayur terbaik, kita beras tahu terbaik, asal usul beras terbaik segala macam. Dan itu bisa menjadi wacana yang baik. Nah, dengan kita membuka creative hall dan grocery store M-Block Market ini di bulan Februari, akhir Februari, mudah-mudahan kita bisa membuat sebuah literasi baru gitu, sebuah culture baru gitu. Bahwa berbelanja itu membanggakan gitu, membahagiakan juga gitu. Menghidupi banyak orang juga menghidupi banyak di sekitar orang kita juga, gitu ya. Menumbuhkan ruang apresiasi segala macam. Itu kan definisi pasar sebenarnya. Ya. Nah, pasar itu kan sebuah perayaan ya, sebenarnya. Ya. Kalau kita masa kecil ingat ke pasar kan senang sekali. Menyenangkan. Sampai sekarang juga senang ya. Jadi itu menurut saya hal yang sangat penting untuk kita. Jadi ini fase kedua ini memang sangat ke petani, sangat ke nelayan, perimba segala macam. Dan itu mudah-mudahan jadi pijakan orang makin percaya diri yang menumbuhkan kita punya keyakinan bahwa kita bisa tumbuh dengan harusnya kekuatan begitu. yang kita bikin. Dan ini sebenarnya challenge-nya juga lebih berat lagi. Kenapa? Ini tidak hanya brand lokal, bisa dibilang lokal banget. Berarti kan SOP-nya dari SKU tadi kan harus benar. Iya. Dari PIRT, izin dari POM, mungkin yang nanti mulai ke sini kan semakin healthy, natural, segala macam lah ya. Ini proses kurasi nih Mas. Sekarang proses kurasi. Dari proses kurasi itu tertemukan nggak bahwa, atau mungkin malah tertemukan bahwa kesadaran bahwa memang kita kaya banget nih dengan punya segala macam. Contohnya Juki ya, Juki saya udah pernah ngobrol tentang beras dia gitu ya, bagaimana dia yang di Prambanan gitu ya. Itu kan sebuah dalam tanda petik mainan barunya Juki, yang tadinya katakanlah musisi gitu ya, terus seniman, hijrah menjadi petani gitu. Dan itu hanya salah satu contoh yang menarik gitu ya. Beras saja menyadarkan saya ada ratusan jenis beras di Indonesia yang kualitasnya sangat bagus. Belum vanila, segala macam, selai-selai, bumbu-bumbu. Saya rasa bukan hanya menyadarkan kekayaan, menyadarkan bahwa kita mengabaikan banyak hal. Selama ini kita mengabaikan banyak hal. Saya sekarang hampir tiap hari ke grocery store ya untuk perbandingan, ke Kemcik, ke Transmarket segala macam, memperhatikan satu persatu ininya gitu ya, produsennya segala macam, termasuk yang dari luar, dan muncul kesadaran itu bahwa selama ini kita mengabaikan kita mengabaikan membaca apa yang ada di balik barcode, label segala macam, label, asal usul segala macam. Menurut saya kita harus semakin sadar ya dengan hal-hal seperti itu ya, bahwa kita bukan hidup di zaman industrialisasi lagi gitu. Saya jadi sadar gitu begitu. Wah, saya sekarang hidup bukan di zaman industrialisasi. Saya kan lahir katakanlah zaman industrialisasi kan, dan masih merasakan sangat di zaman Orde Baru
industrialisasinya sangat kuat kan. Wacananya, karoseri, pabrik, industri segala macam. Nah sekarang kan beda. Itu saya sebagai generasi milenial dalam konteks kesadaran jadi paham gitu. Oh, ternyata era 60-an yang lahir 60-an sangat berbeda, 70-an sangat berbeda, sekarang sangat berbeda. Dan itu yang mudah-mudahan anak sekarang sadar gitu. Saya nggak tahu itu diwacanakan apa tidak di kampus, perbedaannya katakanlah di dunia akademi gitu ya antara zaman-zaman itu. Iya. Karena menarik gitu sebenarnya untuk diwacanakan menurut saya. Kalau yang Mas Handoko lihat yang terabaikan selama ini apa? Setelah lihat tadi grocery lain. Yang terabaikan menurut saya ya jelas kita ini yang terabaikan pertanian. Paling saya lihat paling dekat ya. Kalau nelayan saya agak jauh ya. Kalau pertanian saya dengan kopi saya paling enggak sama Rio keliling-keliling ke kebun-kebun kopi. Dari situ saya mulai kenal gitu ya. Kenapa dari kopi banyak yang nanam pohon-pohon tanaman yang lebih pragmatis gitu ya, lebih cepat panen segala macam, dan bagaimana frustrasinya petani-petani itu, bagaimana orang tua petani nggak mau anaknya jadi petani. Sampai hari ini gitu ya, lahan-lahan semakin sempit segala macam. Jadi itu efek bagaimana kita mengabaikan selama ini ya. Kalau menurut saya itu efek mengabaikan. Karena kita tidak memuja bahwa itu penting. Tidak merayakan. Nah, jadi saya takut justru ini muncul generasi muda ini yang bangga bertani gitu ya, kayak saya lihat tadi kayak Helga, generasinya si siapa, Kebun Kumara segala macam ini bangganya karena dari luar, which is positif juga. Ketika petani-petani di atau seorang agak gitu ya melihat petani-petani di luar Panama gitu, di Amerika Latin tuh keren-keren banget gitu. Jadi munculnya justru bukan inspirasinya dari bapak petani atau bukan dari Kebun Raya Bogor gitu. Kebun Raya kan lab pertanian. Tapi mungkin karena itu kita terlalu lama mengabaikan sehingga perayaan kita atas bagaimana petani-petani Indonesia itu nggak muncul. Gapnya panjang sehingga orang nggak menemukan contohnya itu. Menurut saya begitu ya. Saya cenderung setuju. Jadi kita udah lama nggak merayakan itu dan menjadi kampungan gitu ya. Dulu yang kalau pas panen terus mungkin apa gitu ya, perayaan-perayaan itu menjadi in a way kayak bukan perayaan kita gitu. Bukan perayaan kita. Sebenarnya saya ini kan lucu juga. Saya ini kan SMA di Jawa Timur ya, di sebuah kota kecil gitu. Tapi saya nggak kenal pertanian. Saya tidak pernah diajarin di zaman itu loh. Tidak pernah diajarin di sekolah itu bertani. Padahal itu dekat banget. Padahal dekat di lingkungan di sebuah kota kecil gitu kan. Tapi nggak paham. Itu lama banget sih. Iya. Kita mengabaikan itu. Mengabaikan. Jadi AB-nya lama sekali. Jadi ketika saya sekarang katakanlah bikin kebun ide, berkebun gitu, jadi kayak seneng banget gitu. Kayak wah, iya kenapa ya dulu nggak diajarin gitu. Balik ke yang Mas Handoko tadi cemaskan, kita mungkin banyak trader-trader itu yang membuat kita perayaannya kurang, lalu juga mengabaikan hal yang sebenarnya tumbuh secara organik itu karena ya udahlah udah diambil sama trader-trader itu sehingga nggak berdaya juga. Iya bisa. Trader di sini tidak melulu tengkulak ya. Menurut saya sih mentalitas tradernya itu yang menurut saya jadi kacau gitu. Kitanya jadi ya tadi istilah perayaan tadi mungkin yang paling tepat ya. Jadi kita tidak lagi merayakan kegembiraan misalnya. Iya petani. Kenapa? Kadang-kadang saya mikir ya kenapa? Misalnya saya punya tanah 1000 meter gitu misalnya katakanlah di Klaten gitu misalnya. Kenapa ya nggak pernah terpikir saya nanam pisang gitu ya, varietas pisang yang terbaik gitu, 5 jenis aja gitu di tanah seluas itu, mungkin nggak usah semuanya deh. Saya kan bisa banyak bikin sesuatu dari pisang aja sebenarnya. Pisang kan bukan barang murah sebenarnya. Problemnya kan muncul kan, distribusinya gimana, mengemasnya gimana, segala macam.
tapi kan tidak menjadi disiplin, sehingga itu menjadi seolah-olah kayak nggak Koneksi. accessible. Iya, nggak terakses. Padahal itu accessible. Padahal itu esensial banget kalau kebutuhan. Dan padahal kan? esensial. Iya. Itu baru pisang, kita Iya, baru iya. ngomong pisang. Belum yang lain. Kenapa gitu? Kenapa saya nggak menghubungi profesor di IPB gitu yang ahli pisang? Varietas pisang mana Terus yang paling misalnya oke? dari 1000 meter itu misalnya mau dipakai 500 meter, Berapa dihitung banyak, ya? berapa banyak gitu. Kan kenapa nggak jadi disiplin gitu? Iya, iya, iya. Kenapa kita disiplinnya justru saya di advertising jualan parfum dari Madison Avenue gitu. Jadi menurut saya agak aneh gitu. Agak aneh gitu Ya, ketika ya, kita sekarang ini ketika momentumnya tepat kita tidak merayakan itu Iya, iya. gitu. Tapi which is sekarang membahagiakan anak-anak muda Ya, ya. kayaknya arahnya ke sana. Ya, kita berharap semua sih, setidaknya kontribusi Mas Handoko dengan Ruang Riang dan teman-teman yang lain di M Block, bikin creative hall, bikin grocery market, Nisarinah akan muncul jadi grocery terbesar di Asia. Bayangan saya kepercayaan diri yang tadi kita harapkan tumbuh bisa menjadi pegangan dan orang makin percaya dengan lokal brand, percaya dengan tetangga-tetangganya, Iya, benar. percaya dengan Saya auctionnya pisang gitu. Kenapa enggak? Iya, atau kita juga senang makan pisang juga. Iya. Dan itu kebutuhan yang esensial sekarang kan. Iya, betul. Nah, untuk kalori dapat, untuk Iya, gift betul. juga dapat segala macam. Gitu sih Mas Handoko. Thank you banget Thank you udah saya. datang ke sini. Udah wah pas nih jam 1. Tapi bayangan saya dapat banyak hal sih. Setidaknya tadi memang pijakan untuk kita bisa melangkah kepercayaan diri tadi. Iya. Dan kepercayaan diri itu bisa tumbuh kalau ada perayaan yang orang lihat. Betul. Nah, perayaan ini Betul. kan Betul. di Ya ini Creative semua Hall, tempat di ini sebenarnya grocery, perayaan. Merayakan brand-brand lokal yang Iya. menunjukkan produk-produknya yang oke, orang memakai itu sesuatu yang menyenangkan juga ya. Iya. Keren Sip. deh. Thank you banget.